Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Teknik Riset Operasional, dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang masalah penugasan. Untuk masalah penugasan sendiri, ini masih berkaitan dengan kasus pemrograman linier. Jadi kita masih dalam lingkup pemrograman linier. Kemudian dalam masalah penugasan, itu berkaitan dengan pendelegasian sejumlah tugas kepada sejumlah penerima tugas dalam basis satu-satu. Jadi nanti adalah tugas dan penerima tugas, dia harus mendapatkan satu-satu. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan masalah ini ya, adalah berusaha untuk menjadwalkan setiap tugas pada suatu tugas sedemikian rupa sehingga kerugian yang ditimbulkan itu minimal atau kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, masalah penugasan itu dimulai dari penempatan para pekerja pada bidang yang tersedia agar biaya yang ditanggung perusahaan itu dapat diminimalkan. Jika pekerja dianggap sebagai sumber dan pekerjaan dianggap sebagai tujuan, maka model penugasan akan sama dengan masalah transportasi, di mana sejumlah sumber dan tujuan itu sama. Setiap sumber hanya menghasilkan satu, dan demikian pula untuk setiap tujuan itu hanya memerlukan satu. Dengan linear programming akan memudahkan pelaku industri untuk menentukan penugasan karyawan yang tepat, sehingga kita bisa memaksimalkan keuntungan dan juga meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian di sini ada 3 macam permasalahan dalam masalah penugasan. Yang pertama nanti kita akan menjumpai masalah minimisasi, atau di sini nanti kita akan bagaimana meminimalkan biaya seminimal mungkin untuk biaya si proyek yang kita lakukan. Kemudian nanti kita juga akan menemui masalah jumlah tugas itu tidak sama dengan jumlah karyawan, sehingga nanti kita harus adakan yang namanya dummy. Kemudian yang ketiga, masalah maksimasi. Di sini nanti kita akan menemukan bagaimana cara kita memaksimalkan keuntungan yang kita peroleh dari proyek kita. Kemudian langsung saja kita pada studi kasus yang diberikan ada di slide pertemuan kelima di kampus Nusa Mandiri. Yang pertama, di sini disebutkan bahwa sebuah kontraktor memiliki 5 buah proyek yang ditawarkan kepada 5 subkontraktor. Nah, biaya yang diajukan oleh masing-masing subkontraktor untuk setiap proyek, angka yang kotak-kotak putih di sini, 10,4, itu dalam juta, anggap saja dalam juta. Diberikan metrik seperti di bawah ini. Jadi di sini terdapat 5 karyawan dan juga 5 proyek. Berarti di sini kita sudah tidak menemukan masalah yang kedua tadi, yaitu jumlah karyawan lebih sedikit ataupun lebih banyak dari jumlah pekerjaan. Kemudian apa yang akan kita cari? Nah, di sini apa yang akan kita cari? Yang pertama, bagaimana menugaskan kelima subkontraktor untuk mengerjakan kelima proyek agar total biayanya menjadi minimum. Kemudian, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Jadi nanti di sini kita mencari biaya terkecil dari masing-masing baris, kemudian nilai terkecil tadi kita gunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Jadi untuk baris pertama kita lihat di sini nilai terkecilnya ada di angka 4. Kemudian baris yang kedua nilai terkecilnya ada pada angka 7. Kemudian baris ketiga nilai terkecil ada pada angka 8. Kemudian yang keempat ada pada angka 13 dan baris kelima ada pada angka 11. Dari masing-masing biaya terkecil tadi kita kurangkan ke masing-masing baris sehingga kita memperoleh nilai
nilai setelah dikurangkan yaitu sebesar 6, 0, 2, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian dari sini, dari hasil tersebut, kita lakukan langkah kedua. Langkah kedua yaitu mencari biaya terkecil untuk setiap kolom. Nah, kemudian ini merupakan tabel hasil dari pengurangan nilai terkecil masing-masing baris terhadap nilai biaya dari masing-masing baris. Setelah kita memperoleh hasilnya seperti ini, langkah kedua kita coba mencari biaya terkecil untuk setiap kolom. Kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada kolom. Jadi setelah kita mencari nilai terkecil setiap baris, kemudian kita mencari nilai terkecil untuk setiap kolom. Dan untuk yang kolom pertama, nilai terkecilnya ada pada angka 1, kemudian dari kolom kedua dan ketiga itu nilai terkecilnya 0, kemudian kolom keempat nilai terkecilnya adalah 2, kemudian nilai terkecil pada kolom kelima adalah 4. Setelah kita tadi mendapatkan nilai terkecil, kemudian kita kurangkan pada nilai biaya masing-masing kolom. Untuk kolom pertama kita kurangkan nilai dengan nilai 1, kemudian ke kolom keempat kita kurangkan dengan nilai 2, kemudian kolom kelima kita kurangkan dengan angka 4. Dan diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah masuk kepada langkah ketiga. Langkah ketiga di sini yaitu menentukan penugasan optimum. Nah, praktisnya di sini yaitu kita melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal ataupun horizontal. Jadi nilai 0 di sini kita coba untuk tutup dengan garis vertikal ataupun garis horizontal. Yang mana nilai 0 itu minim harus ada 2. Jadi ketika hanya terdapat satu angka 0 seperti ini, kita tidak bisa menutupnya secara vertikal. Jadi kita harus menutup 0 itu masing-masing minimal berjumlah 2. Di sini kita lihat, kita mulai dari kolom kedua, di sini kita tutup 0-nya dengan garis vertikal. Kemudian di sini baris kedua kita tutup dengan garis horizontal, baris keempat kita tutup dengan garis horizontal juga. Sehingga nilai 0 di sini kita lihat sudah tertutup semua. Kemudian setelah tertutup semua, di sini kita lakukan tes optimal. Apakah tabel ini merupakan tabel yang optimal? Dengan cara kita melihat yang pertama, poin pertama, jumlah garis baris itu sama dengan jumlah garis kolom. Kita lihat di sini apakah jumlah garis baris yaitu horizontal itu sama dengan jumlah garis kolom atau vertikal. Dan di sini terdapat 2 garis baris dan 1 garis kolom, sehingga belum memenuhi syarat yang pertama. Kemudian ada syarat yang kedua yaitu jumlah garis sama dengan jumlah metrik. Jadi kita setelah tidak memenuhi pada syarat yang pertama, kita bisa gunakan dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu jumlah garis sama dengan jumlah metrik. Kita lihat di sini terdapat 3 garis. 3 garis yaitu 2 garis horizontal dan 1 garis vertikal. Namun di sini jumlah garis hanya 3, sedangkan jumlah metrik itu ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini belum bisa dikatakan tabel ini merupakan penyelesaian optimal. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa tabel tersebut belum optimal, kita lakukan lagi proses pengoptimalan dengan cara di sini kita melihat nilai dari kita lakukan pengoptimalan dengan melihat nilai yang tidak ditutup. Jadi kita fokus pada nilai yang tidak ditutup yaitu 5, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 7, 6, 7, 4. Nah, nilai-nilai ini tidak ditutup oleh garis horizontal maupun vertikal. Nah, dari nilai-nilai yang tidak tertutup ini, kita cari nilai terkecilnya.
Dari keseluruhan nilai yang tidak ditutup ini, kita cari angka terkecilnya. Dan kita peroleh angka terkecilnya adalah angka 2. Sehingga angka 2 di sini kita gunakan untuk mengurangkan nilai-nilai yang tidak ditutup tadi. Jadi angka 2 tadi kita gunakan untuk mengurangi nilai yang tidak tertutup. Seperti ini, jadi 5 dikurangi 2, 2 dikurangi 2, dan seterusnya untuk masing-masing nilai yang tidak ditutup oleh garis. Nah, selain itu, selain dari kita mengurangkan nilai-nilai yang tidak ditutup garis, kita juga menambahkan nilai angka 2 tadi ke nilai yang dilewati oleh 2 garis vertikal dan horizontal. Jadi, untuk nilai persilangan, misal ini 0 dan juga 3, ini merupakan kotakan atau nilai yang dilewati oleh 2 garis, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, untuk nilai tersebut kita tambahkan dengan nilai terkecil tadi. Jadi, untuk nilai yang di luar garis, kita kurangkan dengan nilai terkecilnya, kemudian yang dilewati oleh 2 garis, kita tambahkan dengan nilai terkecilnya. Sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita cek lagi kan, kita cek lagi apakah sudah memenuhi. Kita tutup semua 0 dengan garis vertikal maupun horizontal. Setelah berhasil kita tutup, kita pastikan lagi apakah nilai tadi itu sudah bisa dikatakan optimal. Yang pertama, jumlah garis baris sama dengan jumlah garis kolom. Kita lihat jumlah garis baris itu ada 3 dan jumlah garis kolom ada 1. Sehingga di sini belum bisa memenuhi. Kemudian yang kedua, jumlah garis sama dengan jumlah metrik. Di sini terdapat 4 garis, sedangkan metrik kita adalah 5, sehingga belum bisa dikatakan optimal. Kemudian kita masuk lagi langkah seperti yang sebelumnya, yaitu mencari nilai terkecil dari nilai yang tidak ditutup oleh garis. Jadi di sini ada nilai 2, 2, 2, 1, 5, 4, 5, 2. Nah, dari masing-masing nilai ini, nilai terkecilnya adalah di angka 1. Dari angka 1 ini, kita gunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang berada di luar garis. Seperti ini, kemudian nilai 1 juga kita tambahkan ke nilai yang diapit oleh 2 garis vertikal dan horizontal. Jadi yang terkena silangan seperti ini, kita tambahkan dengan nilai minimumnya. Sehingga diperolehnya seperti ini. 1, 3, 6, kemudian yang dikurangkan mendapatkan nilai 1, 1, 1, 0, 4, 3, 4, 1. Nah, dari nilai yang kita peroleh ini, kita coba tutup lagi nilai 0 dengan garis, baik garis vertikal maupun horizontal. Kita lihat di sini kita menutup di kolom kedua, 3, dan 5. Kemudian kita menutup di baris 2 dan baris 4. Sehingga ketika kita analisa di sini, semua nilai 0 ternyata sudah berhasil kita tutup dengan garis, baik garis horizontal maupun garis vertikal. Nah, di sini kita analisa bahwa jumlah garis sebanyak 5, sehingga bisa dikatakan sebagai nilai optimal, karena sudah memenuhi banyaknya garis adalah 5 sama dengan jumlah metrik. Jadi bisa dikatakan tabel yang ini merupakan tabel yang sudah optimal. Sehingga langkah terakhir yang harus kita cari adalah karyawan mana dan ditempatkan di proyek yang mana. Dan berikut untuk tabelnya, kita mulai dengan melihat angka 0 yang dimiliki setiap karyawan. Jadi di sini setiap karyawan dan proyek, jadi baris dan kolom di sini sudah masing-masing memiliki nilai angka 0. Jadi nilai angka 0 di sini bisa dikatakan sebagai penempatan. Nah,
Berikut ini merupakan tabel terakhir dari pengoptimalan untuk menugaskan kelima karyawan ke dalam 5 proyek. Kita lihat yang pertama, yaitu fokus pada angka 0. Angka 0 di sini berarti dia yang akan ditugaskan ke proyek mana. Kita lihatnya dari karyawan mana yang memiliki nilai angka 0 terkecil. Jadi di sini kita lihat untuk karyawan A dia memiliki angka 0 sebanyak 1. Kemudian B memiliki angka 0,2, berarti dia memiliki kemungkinan ditempatkan di proyek ketiga dan proyek keempat. Kemudian karyawan C memiliki 2 nilai 0, yang mana karyawan C memiliki kesempatan untuk bekerja atau ditempatkan di proyek kedua dan juga proyek kelima. Kemudian di karyawan keempat, dia memiliki 3 angka 0, berarti dia memiliki peluang kesempatan untuk ditempatkan di proyek pertama, proyek ketiga, dan juga proyek kelima. Kemudian karyawan kelima, dia memiliki angka 0 sebanyak 1, di mana di sini dia hanya memiliki kesempatan untuk mengerjakan proyek yang kedua. Dan bisa dilihat di sini, berarti kita lihat karyawan mana yang memiliki angka 0 paling sedikit, dia yang diprioritaskan atau diutamakan. Kita lihat pada karyawan yang pertama, dia memiliki angka 0 di kolom ketiga. Berarti di sini kita langsung ambil bahwa karyawan A kita sebaiknya tempatkan di proyek yang ketiga. Kemudian kita lihat karyawan B, dia memiliki kesempatan ditempatkan di proyek ketiga dan keempat. Nah, tapi di sini proyek yang ketiga sudah diambil oleh si karyawan A. Jadi logikanya tidak mungkin si karyawan B akan ditempatkan di proyek yang ketiga, sehingga karyawan B kita tempatkan di proyek yang keempat. Kemudian karyawan yang ketiga, dia memiliki 2 peluang. Nah, karena di sini peluangnya di proyek yang kedua dan proyek kelima, kita lihat bahwa karyawan yang memiliki peluang terkecil yang kedua adalah karyawan E. Dia hanya memiliki kesempatan ditempatkan di proyek kedua. Jadi kita lebih memprioritaskan proyek kedua untuk diambil si karyawan kelima. Sehingga di karyawan C ini dia tidak memiliki kesempatan lagi di proyek yang kedua dan dia lebih baik ditempatkan di proyek yang kelima. Kemudian yang terakhir untuk karyawan yang keempat, dia memiliki 3 peluang. Jadi dia bisa mengambil ketiga, kelima, dan ke-1. Tapi kita lihat bahwa karyawan A sudah menempati proyek ketiga, kemudian karyawan C sudah menempati proyek kelima. Sehingga untuk karyawan yang keempat, kita tempatkan di proyek yang pertama. Untuk analisanya seperti itu, untuk pengambilan keputusannya, jadi si manajer atau si pemilik proyek bisa mengambil keputusan dengan melihat tabel ini. Kemudian kita cek biaya minimum yang dikeluarkan oleh si pemilik proyek. Jadi untuk karyawan A, dia ada di proyek ketiga, karyawan B ada di proyek keempat, karyawan C ada di proyek kelima, kemudian karyawan D ada di proyek 1, karyawan E ada di proyek yang kedua. Nah, dari sini kita melihat tabel awal dengan nilai asli, yang mana untuk proyek karyawan A atau proyek yang ketiga dia sebesar 6 juta, kemudian proyek yang keempat sebesar 9 juta, dan seterusnya, sehingga total minimal yang dikeluarkan oleh si pemilik proyek untuk menyelesaikan kelima proyek yaitu sebesar 55 juta. Mungkin seperti itu penjelasan terkait dengan masalah penugasan. Di sini kita bermain masalah penugasan dengan kasus minimisasi. Untuk kasus yang maksimalisasi sebenarnya sama. Jadi nanti yang membedakan ada di pemilihan langkah pertama dan langkah kedua.
Langkah pertama dan langkah kedua di sini kita mencari nilai terkecil. Tapi nanti ketika kita dihadapkan dengan permasalahan maksimalisasi, langkah yang pertama dan langkah yang kedua ini, kita mencari masing-masing baris dan kolom dengan nilai yang paling besar. Jadi bukan lagi nilai terkecil, tapi nilai yang terbesar. Seperti itu untuk penjelasan dan contoh studi kasus masalah penugasan dengan kasus minimalisasi. Saya rasa cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.